akibat campak pada tahun 2021 mencapai 128.000 jiwa. Dan angka ini meningkat di tahun 2022 seperti yang dilaporkan CDC, di mana kematian akibat campak ini mencapai 136.000 jiwa. Kemudian Indonesia ini menjadi negara dengan peringkat pertama jumlah kasus campak terbanyak di Asia Tenggara pada tahun 2021 dengan kasus sebanyak 394 kasus, di mana peringkat ini terus meningkat dari 2 tahun sebelumnya, yaitu di 2019 dan 2020. Kemudian data dari Provinsi Kesehatan Indonesia menunjukkan pada tahun 2020 dan 2021 Indonesia ini mengalami KLB suspek campak pada 6 provinsi di Indonesia. Dan Jawa Timur sendiri ini merupakan salah satu provinsi dengan KLB campak pada tahun 2020 dan 2021. Untuk jumlah kasus suspek campak di Jawa Timur sendiri ini meningkat dari 223 suspek di tahun 2020 menjadi 388 suspek di tahun 2021. Kemudian untuk identifikasi masalahnya bisa dilihat bahwa proporsi suspek campak berdasarkan usia di Indonesia ini paling banyak pada anak usia kurang dari 9-14 tahun, di mana hal ini mendorong peneliti untuk mempertimbangkan melakukan studi pada anak usia antara 0 sampai 14 tahun. Kemudian di Kabupaten Tulungagung sendiri ini melaporkan adanya kasus campak pada tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kabupaten. Pada tahun 2022 ini ada 25 kasus campak yang dilaporkan di Kabupaten Tulungagung, di mana angka ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020 dan 2021, di mana pada tahun itu tidak dilaporkan adanya kasus campak di Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk persebaran kasus campak di Kabupaten Tulungagung berdasarkan kecamatan ini bisa dilihat di diagram bawah bahwa campak ini dilaporkan di 8 kecamatan Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uraian masalah di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya peningkatan jumlah kasus campak di Kabupaten Tulungagung dari 0 kasus di tahun 2020 dan 2021 menjadi 25 kasus di tahun 2022. Sehingga dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian campak di Kabupaten Tulungagung ini diharapkan dapat diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian campak pada anak usia 0-14 tahun di Kabupaten Tulungagung. Kemudian untuk pembatasan masalah, di sini penelitian ini dibatasi terkait kasus campak pada anak usia 0-14 tahun di wilayah administratif Kabupaten Tulungagung. Untuk urusan masalahnya itu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kejadian campak pada anak usia 0-14 tahun di Kabupaten Tulungagung tahun 2020. Untuk tujuan dan penelitian ini tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian campak pada anak usia 0-14 tahun di Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Untuk tujuan khususnya yang pertama ada indikasi karakter anak, yaitu usia dan jenis kelamin kasus campak pada anak usia 0-14 tahun di Kabupaten Tulungagung, kemudian mengidentifikasi karakteristik ibu, menganalisis pengaruh status imunisasi terhadap kasus campak, pengaruh status imunisasi campak tambahan terhadap kasus campak, menganalisis pengaruh ASI eksklusif terhadap kasus campak, menganalisis pengaruh pengetahuan ibu terhadap kasus campak, menganalisis pengaruh sikap ibu terhadap kasus campak, menganalisis pengaruh pekerjaan ibu terhadap kasus campak, menganalisis kepadatan kamar anak terhadap kasus campak, menganalisis pengaruh keberadaan jendela terhadap kasus campak, dan menganalisis pengaruh luas ventilasi kamar anak terhadap kasus campak. Baik, untuk tujuan dan manfaat saya langsung saja. Untuk ketiga ini di kerangka konsep. Kerangka untuk teori yang paling digunakan ini merupakan teori segitiga biologi, di mana menjelaskan bahwa campak ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu host, agent, dan environment. Untuk hostnya dibagi menjadi 2, yaitu di faktor anak dan faktor ibu. Untuk faktor anak ini meliputi status imunisasi campak, status imunisasi campak tambahan, dan ASI eksklusif. Kemudian untuk faktor ibunya meliputi pengetahuan ibu, sikap ibu, dan pekerjaan ibu. Untuk agent ini virus penyebab campaknya yaitu virus campak, virus morbillivirus family Paramyxopidae ini tidak diteliti oleh peneliti. Kemudian untuk faktor ekonominya yaitu kondisi hunian yang meliputi kepadatan kamar anak, keberadaan jendela, dan luas ventilasi kamar anak. Dari hal tersebut bisa bentuk hipotesis penelitian sebagai berikut. Untuk penelitiannya, pertama jenis dan macam penelitian pada penelitian ini digunakan jenis observasi analitik dengan menggunakan desain studi case control. Kemudian untuk skema desain studi case controlnya, kemudian untuk populasi penelitian ini
Populasi penelitian yaitu semua anak berusia 0 sampai 12 tahun di Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Untuk sampelnya yang dibagi dua yaitu sampel kasus, yaitu anak berusia 0 sampai 15 tahun di Kabupaten Tulungagung yang pernah menggunakan campak tahun 2022. Dan untuk sampel kontrolnya anak berusia 0 sampai 12 tahun di Kabupaten Tulungagung yang tidak pernah menggunakan campak pada tahun 2022. Izin mengingatkan untuk waktu presentasi tinggal 4 menit lagi. Terima kasih. Untuk besar sampelnya, total sampel kasus ini dari data dari Kabupaten Tulungagung yaitu 19 anak. Sedangkan untuk kasus kontrolnya ini digunakan perbandingan 1:2. Jadi untuk kasus kontrolnya, untuk sampel kontrolnya ini 38 anak. Sehingga jumlah total sampel penelitian itu 57 anak. Cara penentuan sampelnya ini menggunakan teknik proxy sampling karena terdapat ciri khusus pada populasi yang dilakukan penelitian yaitu kelompok anak berusia 0-14 tahun di Kabupaten Tulungagung. Untuk pengambilan sampelnya, kelompok kasusnya menggunakan stratigraphic sampling atau total sampling, di mana datanya diperoleh dari laporan kasus campak di Kabupaten Tulungagung. Dengan untuk kelompok kontrolnya digunakan sampel random sampling dari anak-anak di sekitar rumah kasusnya. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini, penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung pada bulan Januari hingga Februari 2024. Di kategorinya pada independen yaitu kasus campak pada anak berusia 0-12 tahun di Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Dan untuk variabel independennya diikuti status imunisasi campak, status imunisasi campak tambahan, hasil eksklusif, warna ibu, sikap ibu, pekerjaan ibu, kepadatan kamar anak, keberadaan jendela, dan luas ventilasi anak-anak. Ini untuk definisi operasional, cara pengukuran dan skala definisinya. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Data ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara dan observasi langsung responden menggunakan formulir wawancara dan lembar observasi. Kemudian data sekundernya ini diperoleh dari studi data pada laporan kasus campak di Dinas Kabupaten Tulungagung yang meliputi usia, jenis kelamin, dan alamat penderita. Untuk teknik analisis datanya yaitu yang pertama analisis bivariat. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden yaitu anak seperti usia jenis kelamin, karakteristik ibu, dan juga variabel-variabel independen. Kemudian untuk analisis bivariat ini dilakukan untuk menguji atau membuktikan hubungan antara setiap variabel independen tersebut dengan variabel independen. Analisis ini juga digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan pertimbangan hasil signifikansi, ratio, dan populasi interval sebagai ini untuk formulir wawancara dan observasinya, peneliti menggunakan menyusun sendiri untuk formulir wawancara dan observasi ini, tetapi belum dilakukan atas kualitas dan variabilitas. Baik, sekian pemaparan topik skripsi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu mungkin ada sesi tanya jawab dan juga masukan dari Bu Arina maupun Bu Lucia. Open question dulu dari teman-teman terlebih dahulu ya. Satu atau dua penanya dari mahasiswa mungkin. Silahkan. Dari mahasiswa. Satu penanya mungkin. Gimana? Yang lain, mahasiswa? Ini cukup banyak pesertanya. Cukup banyak. Silahkan mungkin satu pertanyaan lah dari mahasiswa. Nanti setiap sesi begitu ya, satu pertanyaan dari mahasiswa. Silahkan.
Siapa yang mau bertanya? Satu pertanyaan. Setelah itu baru ke saya dan Bu Lucia. Nanti nggak bertanya-tanya nih. Silakan, ayo. Silakan adik-adik mahasiswa. Ini banyak pesertanya. Ini Em, ada. apakah saya boleh diperbolehkan izin bertanya, Ibu? Oh, Ulfa, boleh deh. Silakan. Ya, izin bertanya, Kiara, untuk tadi disebutkan di proposal skripsinya, tadi disebutkan ada 25 kasus ya total total kasus campak di Tulungagung. Nah, itu apakah kasusnya itu merata di setiap kecamatan atau bagaimana gitu? Oke, silakan, Tiara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Nova. Jadi, eh, kasus campak di Tulungagung ini, ya, ada 25 kasus yang dilaporkan pada tahun 2022, dan untuk sebarannya ini ada di 8 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Dan eh, untuk besar kasusnya ini juga tidak sama, ada yang dari 1 sampai 8 kasus. Gimana, Ulfa? Cukup? Iya, Ibu, sudah cukup dari saya. Hmm. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bu Lucia ini. Apakah yang dimaksud imunisasi campak tambahan? Berdasarkan literatur yang Kiara baca, seberapa besar lingkungan mempengaruhi kejadian campak? Silahkan, Kiara. Ya, terima kasih Bu Lucia. Untuk imunisasi campak tambahan ini yang saya maksud adalah di program BIAS yang eh, imunisasi MMR yang untuk anak usia 6 sampai 7 tahun ini. Lalu untuk seberapa besar lingkungan mempengaruhi kejadian campak berdasarkan riset yang saya baca itu eh, faktor lingkungan eh, contohnya pada faktor lingkungan yang saya teliti yaitu di kepadatan hunian kamar anak ini. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penderita yang tinggal di rumah dengan tingkat kepadatan hunian yang tinggi, yaitu eh, lebih dari 4 meter persegi per orang, itu 18,6 kali lebih besar menularkan penyakit campak ke anak-anak atau penghuni di satu rumah tersebut. Kemudian penelitian lain juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kasus campak pada balita dengan nilai OR ini 10,52 dan p-value-nya 0,001. Kemudian juga untuk faktor lingkungan yang lain seperti keberadaan jendela ini dari penelitian sebelumnya juga ada yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kondisi rumah yang tidak sehat, di mana kondisi rumah tidak sehat ini tuh bisa dipengaruhi eh, kondisi rumah sehat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keberadaan jendela dan luas ventilasi. Ini tuh terdapat hubungan antara kondisi rumah tidak sehat dengan kejadian campak pada balita dengan nilai OR-nya 7,5 dan p-value-nya 0,001. Bagaimana, Bu Lucy? Bagaimana, Bu Lucy? Cukup, Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali ke Kiara? Definisi variabel lingkungan, cara mengukurnya bagaimana, Dek? Silahkan, Tiara, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk yang variabel lingkungan ini, saya menggunakan lembar observasi, Bu. Jadi setelah
eh, wawancara dengan responden dilanjutkan dengan observasi langsung ke kamar anaknya. Saya menggunakan ini bukan kategorinya, ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 89 tahun 1999. Jadi nanti untuk pengukuran kadar lingkungannya itu secara observasi langsung gitu. Gimana Bu Lucy? Pengukuran ditulis di mana untuk pengkategoriannya? Di mana, Kiara? Untuk pengkategoriannya ini ada di eh, definisi operasionalnya, Bu. Saya menggunakan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 89 tahun 1999. Dan untuk di lembar observasinya nanti di seperti untuk untuk kepadatan kamar ini dibutuhkan, oh iya maaf, ini di definisi operasional sudah ditulis pengkategoriannya. Untuk kepadatan kamar anak ini eh, kategorinya ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan untuk syaratnya itu sudah berdasarkan syarat permodalan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 89 tahun 1999. Hmm. Dibesarkan layarnya, saya tidak kelihatan, Dek. Ini sudah Di Zoom, Dek. Mungkin nggak usah di share di apa namanya full screen gitu ya. oh Dia di Zoom. apakah sudah terlihat, Bu? Untuk sikapnya ini ada dua kategori, baik dan kurang. Ini nanti dihitungnya dari eh, untuk cut off point-nya itu di rata-rata ini skornya di wawancara nanti. Jadi di wawancara ini akan dinilai, dihitung skornya. Pengobatan campak ini untuk mengukur sikap ibu juga kayak misal eh, hmm, oh di pengetahuan ibu kayak sebenarnya campak ini kan bisa sembuh sendiri dengan imunitas anak yang tinggi. Jadi apakah ibu itu tahu atau eh, mungkin ibu atau ibunya itu ibu saya pengen lihat juga apakah ibunya itu biasanya kalau di orang-orang biasa ada pengobatan pengobatan yang pakai bahan-bahan alami gitu. Jadi saya ingin mengukur pengetahuan ibunya juga dari situ. Ada lagi, Bu? Ada lagi, Bu Lucy? Tujuan mengukur pengetahuan dan pengobatan apakah untuk mencegah sumber infeksi? Gimana, Kiara?
Ya, sebenarnya untuk awalnya mengukur pengetahuan pengobatan ini cuma buat tahu gitu Bu, apakah ibunya ini udah tahu kalau misal campak itu bisa bisa sembuh sendiri dengan imunitas anak yang baik. Cuman kalau mungkin nanti bisa saya tambahin pertanyaan untuk pengobatan yang bisa mencegah sumber infeksi ini. Gimana, Bu? Nah, ini. Mau ambil kasus kontrol, Dek. Sampelnya gimana caranya? Untuk sampel kasusnya ini saya dapatnya dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Ini saya sudah ada datanya dan untuk kontrolnya ini jadi saya ambilnya di sekitar rumah kasus. Jadi untuk data kasusnya itu sudah ada alamat ibu dan nanti untuk sampel kontrol itu bisa karena pakai simple random sampling jadi bisa tanya ke apa namanya ke pihak desanya untuk kayak karena simple random sampling butuh list untuk nomor list sampelnya jadi mungkin yang itu bisa ditimpalkan ke pihak desanya. Iya, gue pakai simple random sampling. Untuk yang kasusnya itu pakai eh, pakai satu random sampling, Bu. Pakai total sampling dari data sekunder di Dinas Kesehatan di Kabupaten. Untuk kontrolnya yang pakai simple random. Untuk populasi kontrolnya saya belum ada kayak bagian Hmm. Ya eh, untuk sampel kontrol ini karena pakai simple random sampling, jadi kan harus ada list untuk nama bukan nama kayak list untuk sampel tiap-tiap sampelnya gitu kan. Jadi itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke pihak desain gitu. Dari ya dari data sekunder dari pemerintah misalnya. Uh, uh, Bu, kalau misal izin bertanya Bu, kalau misal ya kalau sampel kontrolnya ini kan tetangganya. Jadi kalau misal saya lagi wawancara ke kasus itu bisa langsung misal tetangganya ini juga anak usia 0 sampai 15 tahun jadi bisa langsung saya wawancara gitu ya Bu. Jadi pakainya accidental sampling gitu Bu. Iya untuk kontrolnya.
Iya, jadi kan untuk kontrol tetangga terdekat dari kasus, Bu. Jadi saya, sebenarnya kan saya belum tahu eh, mana aja rumah-rumah yang tetangga yang menjadi kasus itu yang sesuai dengan karakteristik sampel saya, responden saya. Jadi untuk kontrol ini, misal waktu saya lagi wawancara sama kasus dan di situ ditemukan ada di sekitar rumah kasus itu ditemukan ada anak yang sesuai dengan kriteria responden saya, itu saya jadikan untuk sampel kontrol gitu. Permisi Bu Arina. Sebenarnya untuk waktu tanya jawabnya sudah habis, Ibu. Apakah boleh untuk meminta waktu tambahan atau bagaimana ya, Ibu? Iya, kita ini lagi ya, bentar ya, 5 menit lagi ya. Gimana Bu Lucy, ada lagi mungkin? Yang dari saya cukup. Oke, mungkin saya 5 menit aja, cepat saja. Yang pertama, ini ya, judulnya Dek Kiara, faktor yang mempengaruhi kejadian campak pada anak ya. Yang pertama yang mungkin saya tanyakan, Dek Kiara, campak ini memungkinkan nggak ya untuk orang dewasa? Iya, Bu, memungkinkan sebenarnya untuk eh, di Tulungagung sendiri 25 kan total kasusnya itu ada 25, Bu. Nah, yang usia 0 sampai 14 ini itu ada 19 dan sisanya itu di dewasa baru ada yang 40-an, 30-an gitu. Nah, itu kenapa saya menanyakan hal tersebut. Karena di dalam judul penelitiannya Dek Kiara itu kan sudah spesifik pada kelompok usia tertentu, ya. Sehingga ini kalau saya lihat kan di latar belakang kan juga masih banyak teori ya, Dek ya. Teori-teori tentang campak, tetapi justru yang spesifik yang menjadi apa namanya, yang topik yang Dek Kiara angkat itu terkait kasus pada kelompok usia sekian begitu, itu belum nampak gitu. Mungkin bisa ditambahkan, diulas lebih gitu ya. Apa gitu kan implikasinya kan akan berbeda ya, kasus campak pada orang dewasa dengan kasus campak pada anak. Nah, mungkin ini bisa ditambahkan gitu sehingga menjadi problem statementnya Dik Kiara semakin kuat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan data pendukung. Nah, tadi Dik Kiara sudah bisa dengan sangat baik gitu menjelaskan kalau dari 25 19 kasus pada anak, Bu. Yang sisanya pada dewasa gitu ya. Nah, ini kalau harusnya apa namanya, kalau saya lihat ya, ini dari Indonesia ini kan dari profil ya, profil. Nah, kalau profil itu kan selalu ada ya, mungkin dibuat 3 tahun terakhir gitu deh kira ya. Seperti itu yang pertama dari profil. Kemudian eh terpah sebelum saya beranjak lagi di profil ini yang pada grafiknya di Kiara itu kan di proposal itu nanti tolong ya, mungkin juga berlaku untuk semuanya, diperhatikan tata cara pembuatan grafik yang benar gitu ya, unsur-unsur apa saja, judul ya, judulnya what where when, kemudian peletakan misalnya apa namanya, eh, harus ada access title-nya ya, seperti itu ya. Itu mohon untuk menjadi perhatian. Nah, kemudian itu yang baru dari Indonesia ya. Indonesia ini sudah ada pengkategorian usia sekian, kurang dari sekian, sekian gitu ya. Tetapi saya tidak tahu nih apa namanya, kalau yang ada di Tulungagung seperti apa gitu. Maksudnya kondisi di Tulungagung itu seberapa urgent sih gitu kasus campak pada anak-anak. Apakah ada datanya? Ada, Bu, ya, yang dari 25 kasus itu. Itu kan di Tulungagung aja. Maksudnya kalau sebenarnya posisinya misalnya entah di Indonesia, entah di Jawa Timur, itu bagaimana ya? Eh, kalau dari Jawa Timur, dari bisa diambil dari profil kesehatan Jawa Timur, Bu. Iya, nanti mungkin ditambahkan ya, Dek ya. Jadi biar semakin memperkuat gitu. Gitu. Kemudian kaidah pembuatannya tabel apa grafik juga demikian, mohon diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk tujuan khusus ya, tujuan tujuan penelitian dari Dek Kiara. Jadi tujuan penelitian Dek Kiara itu kan yang pertama Dek Kiara menjelaskan secara deskriptif begitu variabel-variabelnya. Nah,
Ini kenapa kok yang dideskripsikan hanya usia dan jenis kelamin saja ya? Kemudian itu pada anak-anak usia jenis kelamin. Kalau pada eh, orang tua usia pendidikan dan pekerjaan. Padahal kita tahu kalau kita bicara kasus campak gitu ya, status vaksinasi itu informasi sangat penting dan itu juga kira kalau saya lihat dalam tujuan khusus juga disampaikan sebagai nanti akan dibivariatkan gitu. Kenapa kok tidak disampaikan juga gitu secara deskriptif gitu ya? Ayo, karena awalnya saya mikirnya untuk yang karakteristik dan faktor resiko ini beda, Bu. Jadi kalau begitu yang faktor resiko bisa dideskriptifkan dulu baru dihubungkan gitu ya, Bu. Iya, harusnya juga demikian. Jadi ada gambaran sebenarnya bagaimana sih kondisi responden kita terkait dengan status imunisasi gitu ya. Status imunisasinya gimana itu kan sebenarnya status imunisasi itu masuk karakteristik loh, Dek. Ya, Ini. itu. ASI dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian selanjutnya nih saya tanyakan dulu. Nah, ini kan apa namanya? eh mungkin yang ingin saya kita cek DO aja. Oh, kalau di rencana skema rencana bangun, saya rasa tadi saya sudah membacanya. Ada berapa variabel, Dek Kiara, Ada totalnya? 9, Bu. Oh ya, sudah, saya ngecek aja. Iya. Karena sesuai tidak gitu dengan yang direncanakan di dalam sini. eh ini kan terkait dengan status imunisasi campak. Maaf, ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ini berarti nanti rencana penelitiannya di Kiara gitu. Rencana penelitiannya di Kiara itu ASI eksklusifnya itu nanti hanya ditanya apa memberikan ASI eksklusif atau tidak gitu. Itu aja atau bagaimana ya nanti pertanyaannya? Iya, di form wawancaranya hanya apakah apakah anak menerima ASI eksklusif hingga 6 bulan. Begitu saja ya. Ya, Iya. kalau saya sarankan sih apa namanya sebaiknya juga ditanyakan eh, apa namanya sebenarnya beliau ini mengetahui tidak sih yang dinamakan ASI eksklusif? Jangan-jangan ya diberikan 6 bulan, tetapi juga apa namanya juga diselingi dengan apa makanan-makanan tertentu gitu. Nah, itu saya rasa menjadi akhirnya kan bukan menjadi ASI eksklusif kan jika kondisinya demikian kan. Sehingga untuk menggali tersebut kan kalau di Kiara tanya ASI eksklusif tidak? Ya ASI eksklusif gitu. Tetapi tidak kalau digali lebih dalam ternyata kondisinya demikian gitu. Dia diberikan ASI tapi usia berapa sudah ada makanan lain gitu yang masuk gitu. Ya, mungkin itu. Kemudian apa namanya? Kalau untuk sikap ibu ini apa namanya? Kalau saya lihat kan kalau untuk pengetahuan, pengetahuan itu terkait dengan gejala penularan, pencegahan, pengobatan. Kalau mungkin tambahkan juga deh apa namanya terkait dengan gejalanya udah tahu dia penularan. Ini kan kita bicara tentang faktor risiko ya. Mungkin juga apa namanya ada pertanyaan-pertanyaan probing yang apa namanya yang mengarah ke sebenarnya perilaku ini dapat meningkatkan risiko untuk jadinya campak begitu. Karena ini kan judulnya spesifik ke sana ya begitu. Mungkin itu untuk pengetahuan. Nah, kira-kira Dek, ini saya coba tanya ke Dek Kiara. Ini penelitiannya kan tentang faktor risiko kejadian campak. Nah, yang ditanyakan salah satunya adalah sikap gitu ya, sikap orang tua.
Tapi sikap orang tua saya lihat definisi operasionalnya itu sikap orang tua terhadap apa namanya mm, pencegahan dan tindakan. Kira-kira apakah sesuai ya? Untuk yang pencegahan, eh, ini kan kayak imunisasi apa? Apakah ibunya me- apakah ibunya ini memberikan imunisasi, misalnya mengantarkan anaknya untuk mendapatkan imunisasi gitu, lebih ke ibunya mungkin tindakan tindakan ketika anak sakit ini tuh kalau misal karena kan eh, kalau apa namanya kalau campak dengan ada jadi misal terkait dengan pertanyaan yang tindakan ketika anak sakit ini jika anak demam muncul bintik merah jika anak demam dan muncul bintik merah ini saya memeriksakan anak saya jadi em, demam dan bintik merah ini kan gejala awal campak itu jadi kalau apakah ibunya itu sebenarnya lebih ke apakah ibunya itu tahu kalau ini tuh gejala campak gitu sih. Terus kalau misal apa namanya itu lebih ke fokusnya lebih ke imunisasi kayak misal meskipun imunisasinya itu tempatnya jauh, apakah ibunya akan tetap memberikan anaknya imunisasi? Terus kayak kalau misal eh, dilarang oleh suami atau keluarga, apakah ibu ini tetap memberikan anaknya imunisasi gitu? Kalau saya kira tadi pertama kali baca itu ketika bicara sikap, karena ini judulnya adalah faktor risiko ya, faktor risiko kejadian campak pada anak-anak gitu ya. Nah itu kalau begitu kalau faktor risikonya itu adalah sikap sikap orang tua yang dapat memperbesar risiko terjadinya campak gitu loh Dek. Um, Misalnya ada salah satu anggota keluarga atau apa gitu. Nah itu treatmentnya seperti apa yang dilakukan gitu sikapnya gitu. Kayak gitu-gitu saya kira. Ternyata ini berbeda ya. ya, Kira-kira coba dipikirkan kembali ya. iya, iya. Kesesuaian apa namanya arah sikap sikap cocok nggak dilihat cocok, tetapi kan harus sikap itu kan banyak ya. Teman-teman belajar perilaku kan juga gitu ya. Nah, pada part mana gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Eh, Berarti untuk sikap ini lebih ke kayak bagaimana ibunya ini menyikapi kalau ada campak gitu ya. Ya, intinya sih sikap yang dapat mempertinggi resiko terjadinya campak. Iya, iya. Tapi beda cerita kalau judulnya De Kiara itu apa namanya terkait dengan apa eh, misalnya faktor yang berhubungan dengan keberhasilan apa namanya keberhasilan misalnya kalau kasusnya TB gitu ya keberhasilan pengobatan TB gitu-gitu ya. Nah itu kan beda cerita ya skopnya sikapnya itu dilihatnya pada part yang berbeda gitu kan gitu. Iya, Bisa merasakan perbedaannya nggak deh? iya, iya, Bu. Ya kan? Oke, ya sudah. Oke, oke, gitu ya. Terima kasih, Kiara. Selanjutnya, Makasih. ya, selanjutnya siapa? Siapa kira-kira? Baik Ibu, untuk selanjutnya saya untuk presentasi dan untuk yang bertugas sebagai timekeeper dan moderator saya serahkan kepada teman. Baik, Ibu Arina dan Ibu Lucia, izin saya mengambil alih sebagai timekeeper. Selanjutnya kepada Ulfa, bisa dipersilakan untuk memaparkan proposal skripsinya. Waktu yang diberikan yaitu 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat dipersilakan. Em, izin apakah sudah terlihat Cindy? Sudah Ulfa, silakan dimulai.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Lucia dan juga Bu Arina. Saya Ulfa Mudiasari, izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Gambaran Epidemiologi dan Korelasi Antara Faktor Iklim Terhadap Jumlah Kasus Infeksi Norovirus pada Pasien Anak dengan Diare Akut di RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2015 sampai 2021. Yang pertama yaitu untuk bab pendahuluan dengan latar belakang diare merupakan kondisi buang air besar dengan konsistensi cair dan frekuensinya setidaknya 3 kali dalam 24 jam. Diare sendiri diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan keparahannya. Salah satunya yaitu diare akut dengan periode diare lebih dari 2 minggu. Diare akut sendiri menjadi penyebab kedua utama penyakit menular dengan tingkat mortalitas dan mobilitas yang tinggi pada anak-anak di seluruh dunia. Diare ini disebabkan oleh berbagai agen penyebab, diantaranya yaitu bakteri, virus, dan juga parasit. Nah, virus sendiri ini berkontribusi paling besar pada sebagian kasus diare. Nah, salah satunya yaitu norovirus yang menjadi etiologi utama penyebab diare anak di bawah usia 5 tahun setelah adanya vaksin rotavirus yang diimplementasikan. Nah, di negara yang telah menerapkan imunisasi nasional vaksin rotavirus seperti di Amerika Serikat, prevalensi diare terkait rotavirus itu sudah turun hingga 94%. Namun di sisi lain, norovirus ini menjadi penyebab utama kejadian diare. Norovirus sendiri adalah virus RNA berantai tunggal dengan panjang 27 nanometer, termasuk famili Ciliviridae yang ditemukan pada tahun 1970-an. Anak-anak ini yang mengalami diare akut akibat norovirus umumnya menimbulkan diare yang lebih parah. Infeksi norovirus juga beresiko tinggi pada anak lanjut usia dan juga penderita imunokompromis. Secara global sendiri, kejadian diare akut itu secara keseluruhan berjumlah 18% yang disebabkan oleh infeksi norovirus atau berjumlah sekitar 685 juta episode anak diare dan menyebabkan 210.000 kematian setiap tahunnya. Nah, meningkatnya jumlah penularan yang dihubungkan dengan patogenisitas, evolusi, dan penularan norovirus, ini banyak penelitian yang menghubungkan dengan faktor lingkungan seperti perubahan iklim. Nah, salah satunya ini terdapat penelitian selama 2 tahun di India yang menunjukkan puncak deteksi norovirus pada bulan Maret yang bertepatan dengan penurunan kelembapan, curah hujan minimal, dan juga suhu yang tinggi. Sedangkan penelitian yang lainnya di Taiwan itu menunjukkan wabah norovirus berkorelasi negatif dengan faktor iklim seperti suhu, curah hujan, dan juga sinar matahari. Nah, lalu kejadian diare di Provinsi Jawa Timur sendiri yaitu paling tinggi kedua di Indonesia dengan jumlah kasus yaitu 151.878 kasus dengan kematiannya itu 7,6%. Sedangkan di Kota Surabaya sendiri yaitu menyumbang paling besar angka di Provinsi Jawa Timur yaitu 50% dari total kasus dengan jumlah 78.463 kejadian diare. Hasil penelitian pada tahun 2013 sampai 2014 di salah satu rumah sakit rujukan di Kota Surabaya, prevalensi norovirus sendiri itu mencapai 19% atau sekitar 64 dari 340 anak dengan diare akut. Nah, di Indonesia sendiri, faktor iklim itu diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan kejadian penyakit diare, khususnya pada balita dan kelompok rentan. Nah, namun di Indonesia sendiri masih sangat minim yang meneliti faktor iklim dan juga diare. Nah, oleh sebab itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran epidemiologi dan korelasi faktor iklim dengan jumlah kasus positif norovirus pada pasien diare akut di RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2015 sampai 2021. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran epidemiologi dan faktor iklim yang mempengaruhi jumlah kasus infeksi norovirus pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Sutomo tahun 2015 sampai 2021. Sedangkan untuk tujuan khususnya terdapat beberapa yaitu untuk mengetahui gambaran epidemiologi kejadian kasus infeksi norovirus menurut orang, tempat, dan waktu, dan juga untuk mengetahui gambaran keadaan faktor iklim yang terdiri dari curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan juga kecepatan angin. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui hubungan curah hujan dengan angka prevalensi infeksi norovirus pada pasien rawat inap akibat diare akut di RSUD Dr. Sutomo, mengetahui hubungan suhu udara dengan angka prevalensi infeksi norovirus, mengetahui hubungan kelembapan udara dengan angka prevalensi infeksi norovirus, dan mengetahui hubungan kecepatan angin dengan angka prevalensi infeksi norovirus pada pasien rawat inap akibat diare akut di RSUD Dr. Sutomo tahun 2015 sampai 2021. Nah, untuk manfaatnya sendiri bagi peneliti yaitu dapat dijadikan sebagai sarana dalam menambah wawasan, sedangkan untuk bagi pemerintah dan juga tenaga kesehatan tentunya dapat untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap penyebaran dan jumlah norovirus yang merupakan penyebab utama kedua diare di dunia, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap kemungkinan terjadinya wabah norovirus di kemudian hari yang dapat menimbulkan beban kesehatan maupun ekonomi. Berikut untuk kerangka konsepnya.
Nah, teori ini diadaptasi dari teori segitiga epidemiologi, di mana variabel yang akan diteliti untuk variabel independennya yaitu faktor iklim yang terdiri dari curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan juga kecepatan angin. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu jumlah kasus infeksi norovirus. Nah, selain itu pada kerangka Izin konsep mengingatkan ini waktu juga sisa 5 menit, Ulfa. baik, terima kasih. Juga nantinya pada konsep ini akan dianalisis juga mengenai variabel epidemiologi berdasarkan orang, tempat, dan waktu, di mana pada variabel orang nanti akan dianalisis yaitu usia dan juga jenis kelamin. Untuk kasus dan insiden berdasarkan tempat nantinya akan dianalisis secara deskriptif yaitu berdasarkan pasien diare akut dengan positif norovirus di Kota Surabaya berdasarkan kecamatan lokasi tempat tinggal pasien. Untuk yang ketiga nantinya akan dianalisis berdasarkan waktu yaitu berdasarkan bulan rawat inap pasien dan juga dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan antara curah hujan dengan jumlah kasus infeksi norovirus, terdapat hubungan antara suhu udara dengan jumlah kasus norovirus, terdapat hubungan antara kelembapan dengan jumlah kasus infeksi norovirus, dan terdapat hubungan antara kecepatan angin dengan jumlah kasus infeksi norovirus. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan unit analisisnya adalah kelompok populasi, di mana nantinya akan membandingkan faktor determinan dan juga kasus penyakit antara beberapa tempat dan dalam kurun beberapa waktu. Studi ekologi ini digunakan untuk mendeskripsikan menurut waktu studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis, yang nantinya bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan juga pola hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Selain itu juga nantinya akan dilakukan studi deskriptif serial waktu untuk mengetahui perkembangan kasus dan juga jumlah norovirus serta faktor-faktor karakteristik pasien dan variabilitas iklim dari tahun ke tahun. Untuk populasi pada penelitian ini, yang digunakan adalah seluruh pasien dengan kasus norovirus positif yang tercatat pada data laboratorium Viral Diare Study Group Institute of Tropical Disease dengan sampel yang berasal dari RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2015 sampai 2021. Untuk sampel penelitian ini sendiri yaitu menggunakan total populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kriteria inklusinya sendiri dalam penelitian ini adalah spesimen dari pasien yang memiliki kuesioner informasi pasien lengkap, tersedia hasil pemeriksaan laboratorium, dan pasien yang berasal dari Kota Surabaya. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya yaitu spesimen dari pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium itu yang ditemukan dual infeksi atau disebabkan karena dua virus yang berbeda. Selanjutnya, untuk lokasi penelitian, ini dilakukan di RSUD Dr. Sutomo yang berlokasinya di Surabaya, dan waktu penelitian untuk periode observasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah 72 bulan dari 2015 sampai 2021. Dan ini berikut adalah definisi operasional, cara pengukuran hasil ukur dan juga skala data yang saya gunakan. Dan untuk teknik pengambilan data serta jenis datanya sendiri yaitu semua data yang untuk masing-masing variabel yaitu jenis data numerik, sedangkan untuk cara pengumpulan data sekunder itu yang terkait dengan kasus norovirus diambil dari lembar informasi pasien dan juga pemeriksaan uji laboratorium virologi pada pasien anak diare akut yang dirawat di RSUD Dr. Sutomo. Sedangkan untuk data terkait dengan iklim nantinya didapat dari database Badan BMKG. Untuk teknik pengolahan dan juga analisis datanya, nanti akan dilakukan data coding, data editing, data entry, dan juga data cleaning. Nah, yang pertama untuk analisis univariat, nantinya untuk mengetahui distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel dependen dan juga independen. Sedangkan untuk hasil analisis nanti akan disajikan dalam bentuk mean, median, standar Sisa deviasi, waktu 1 maksimum menit. dan minimum untuk selama tahun 2015 sampai 2021. Sedangkan untuk analisis bivariat nantinya untuk mengetahui korelasi antara masing-masing variabel dengan menggunakan uji korelasi. Data yang digunakan nantinya akan dilakukan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat distribusi data. Apabila data penelitian normal, maka digunakan uji korelasinya Pearson, dan apabila tidak normal, maka digunakan adalah Spearman. Dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan ke Cindy. Baik, terima kasih Ulfa. Selanjutnya mungkin kepada Bu Lucia dan Bu Arina untuk tanggapan maupun pertanyaan, dipersilakan.
Dari kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bu Lucia. Mungkin Ulfa bisa menjawab terkait desain penelitian. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Ibu, untuk desain penelitian yang saya gunakan sendiri, yaitu desainnya studi korelasi, Bu, dan menggunakan studi ekologi. Kepada Bu Lucia, apakah sudah menjawab? Ada lagi mengenai hubungan infeksi virus dan kelembapan lingkungan, Bu Fa? Izin menjawab, Ibu. Jadi berdasarkan penelitian yang ini juga sudah saya tulis di dalam tinjauan pustaka, untuk beberapa penelitian sendiri yang terkait dengan kelembapan dan juga jumlah norovirus, ini sudah terdapat beberapa penelitian yang diantaranya karena norovirus ini dapat ditularkan tidak hanya melalui jalur feses dan juga oral, tapi juga bisa melalui aerosol yang disebabkan karena muntahan seperti itu. Jadi peningkatan kelembapan itu kemungkinan dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari virus itu sendiri. Nah, lalu sebuah penelitian di Singapura itu juga melaporkan bahwa setiap peningkatan 10% pada tingkat kelembapan itu relatif berhubungan dengan resiko diare 3% lebih tinggi, Bu. Sedangkan untuk yang terkait dengan peningkatan pada jumlah norovirusnya sendiri, ini karena norovirus itu juga berkaitan dengan penyebab diare dan juga kelembapan tinggi ini dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari norovirus itu sendiri dan juga dapat meningkatkan penularan melalui permukaan yang benda-benda yang terkontaminasi. Seperti itu, Bu. Ya, untuk unit analisisnya ini saya mengambil dari seluruh pasien yang lokasinya itu berada di Surabaya. Nantinya di wilayah itu nantinya akan saya unit analisisnya dibagi berdasarkan kecamatan. Karena datanya pada alamat yang tertera di data sekunder itu adanya sampai kecamatan, Ibu. Baik, untuk datanya sendiri ini sebenarnya sudah ada dari ITD, Ibu. Nah, di ITD itu sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, nah salah satunya yaitu dari Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Jadi apabila terdapat pasien dengan diagnosisnya itu diare, maka nantinya akan diambil sampel dari rumah sakit dan nantinya diuji di ITD seperti itu, Ibu. Dan selain dari data spesimen yang diambil, ini di ITD juga ada lembar informasi pasien begitu, Ibu. Apa judul dibatasi Rumah Sakit Dr. Sutomo? Iya, Ibu. Jadi pada judul ini saya hanya mengambil yang spesimen yang berasal dari Dr. Sutomo.
Bu, karena yang awalnya saya juga ingin mengambil yang dari Sidoarjo itu, tetapi ternyata tidak ada alamat lengkapnya, Ibu. Dan takutnya terdapat bias apabila tidak ada alamatnya, karena eh, saya menggeneralisir apabila pasiennya itu semua yang ada dari Surabaya dan saya hubungkan dengan faktor iklim yang ada di kota Surabaya. Seperti itu, Bu. Ada lagi Bu Lucy? Data iklim deh. Oh, untuk data iklimnya sendiri itu nanti per kota, Ibu, dan nantinya akan diolahnya itu per bulan. Jadi apa namanya, setiap bulan itu nantinya di data BMKG akan ada data iklim mulai dari minimum dari suhu, curah hujan, dan juga kecepatan angin. Itu nantinya masing-masing akan ada minimal, rata-rata, dan juga maksimal. Seperti itu, Ibu. Itu deh. Data iklim per kecamatan ada nggak? Data untuk iklim per kecamatan. Kemungkinan yang ada di data BMKG itu sepertinya ada, Ibu, yang ada di em, suhunya. Tetapi yang saya tahu kemarin itu saya mencarinya itu berdasarkan wilayah kota, Ibu. Saya belum mencoba mencari yang per kecamatan. Gimana Bu Lucy? Nah itu Baik, dipastikan Ibu. dulu. Nantinya akan saya coba. Ya, baik, Ibu. Oh iya, Ibu. Jadi untuk per wilayah itu tadi nantinya sebenarnya hanya akan ini, Bu, em, menggambarkan gambaran kasus di wilayah. Jadi nanti tidak ikut diuji, Bu, yang berdasarkan wilayah itu. Jadi untuk variabel independennya itu iklim saja, Ibu, yang terdiri dari curah hujan, suhu udara, kelembapan, dan juga kecepatan angin. Mohon maaf, Bu Lucia, maksudnya yang data yang homogen itu berdasarkan apa ya, Ibu? Berdasarkan kecamatan. Oh, gitu. Ya, Ibu, mungkin nantinya saya coba mencari data yang dari BMKG itu apakah ada yang per wilayah kecamatan. Karena sebelumnya saya hanya mencarinya itu berdasarkan kota Surabaya saja. Baik, Ibu.
Ada lagi, Bu? Baik, terima kasih Bu Lucia atas masukannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lucia. Selanjutnya dari saya. Gambaran epidemiologi dan korelasi antara faktor iklim terhadap jumlah kasus infeksi norovirus pada pasien diare akut di Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tahun 2000 sekian gitu ya. Ulfa, sudah baca buku pedoman belum, Dek? Panduan penulisan skripsi belum ya? Iya, sudah Ibu. Kemungkinan judul saya terlalu panjang deh. Sudah. Saya belum sampaikan apa ya. Coba cek dulu ya, berapa jumlahnya ya. Baik, Ya. Ibu. Kemudian, nah dari latar belakang, mungkin saya berapa dari latar belakang terlebih dahulu. Dari latar belakang ini kan penelitiannya De Ulfa ini kan spesifik ya, sama dengan Kiara juga begitu ya, sudah spesifik pada norovirus gitu. Nah, mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama, terkait informasi kejadian di Indonesia untuk norovirus ini seperti apa? Itu trennya bagaimana? Nah, itu belum banyak dikupas di sana ya. Seperti itu baru menjelaskan norovirus adalah bla 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 bla. Tapi kita kan akan berbicara di latar belakang itu urgensi ya, sehingga perlu diulas lebih gitu ya. Kasusnya sebenarnya norovirus ini di Indonesia bagaimana sih gitu, ya kan? Kemudian sebenarnya kasus diare yang ada apa namanya eh diare kan bisa disebabkan oleh banyak agen biologi yang memungkinkan untuk menjadi penyebab begitu ya, tidak hanya pada norovirus aja gitu ya. Nah, kira-kira seberapa seberapa besar kasus itu antara norovirus dan agen biologi yang lainnya itu bagaimana gitu. Kemudian kalau sudah, apakah ada beda gitu norovirus dan agen biologi yang lainnya sehingga Anda tertarik untuk aku ngambilnya yang norovirus aja gitu untuk penyebab yang nantinya akan menyebabkan diare gitu di otak. Itu itu ya terkait dengan latar belakang dan juga begitu juga di Provinsi Jawa Timur ya, di Provinsi Jawa Timur apa namanya kalau norovirusnya itu bagaimana gitu. Norovirus itu kok di latar belakang sini belum nggak ada ya, di ini deh yang proposal Anda. Bagian yang mana gitu? Yang ini yang identifikasi masalah. Oh, ada deh norovirus. Iya. Nah, mungkin ini apa namanya eh, yang di tadi yang di Indonesia ya, dan di Indonesia tolong disampaikan. Kemudian tadi pokoknya intinya tambahkan latar belakang Anda mengingat diare itu banyak sekali agen penyebabnya. Kenapa Anda kemudian spesifik gitu pada norovirus gitu? Sebenarnya ada apa di sana? Nah, itu harusnya muncul di latar belakang ya, sehingga yang menjadi latar belakang yang mendasari penelitian Anda. Itu kemudian apa namanya gambar terkait dengan tujuan ya. Mungkin ini kan kita sudah banyak diskusi ya. Saya setuju dengan Bu Lucia tadi jika terkait dengan iklim, Dek. Terkait dengan iklim coba pastikan lagi ya, pastikan lagi ke BMKG atau apa ya, nanti ngambilnya ya. Itu apakah kalau dibuatnya se-Surabaya ya, ya saya setuju dengan Bu Lucy. Apa namanya itu akan homogen gitu. Coba kalau memungkinkan ya unit analisisnya itu berdasarkan kelurahan gitu kan ya, seperti itu. Dan apa namanya dicek lagi gitu ya, dipastikan lagi kalau memang kondisinya memang tidak ada per kecamatan, berarti tugas selanjutnya adalah Ulfa jika ingin melakukan penelitian ini harus mempersiapkan justifikasi gitu ya. Sebenarnya apakah bisa iklim satu kota ya, kecenderungan iklim satu kota itu bisa direpresentasikan tidak gitu ya. Maksudnya kan kita tahu kadang-kadang tuh di daerah Mulyorejo hujan nih gitu ya. Nanti di daerah Bendowo yang sama-sama Surabaya panas terik gitu dan sebagainya. Apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan agen biologi atau tidak? Nah, itu berarti Ulfa harus mempersiapkan jawaban dari pertanyaan tersebut gitu ya.
Begitu juga eh ini kan kayak kelembapan, kecepatan angin. Nah, ini apa namanya baiknya sih ini apa namanya dilihat berdasarkan unit analisisnya jelas gitu ya. Itu. Kemudian eh sebentar saya cek kalau untuk ini penelitian Anda ini eh tidak ada kriteria inklusi eksklusinya ya, Dek? Ada Ibu. Di bagian mana? Sampel. Saya lihatnya dari sini tadi karena cepat ya. Oh iya, eksklusi Ya. spesimen. Inklusinya penelitian ini adalah spesimen dari pasien yang memiliki kuesioner informasi yang lengkap, tersedia hasil pemeriksaan laboratorium, dan berasal dari kota Surabaya. Pada kapan, Dek? Kapan? Keterangan waktu, ya. Oh iya, pada tahun 2015 sampai 2021 Ibu. Ya, begitu. Kemudian eksklusinya spesimen dari pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan dual infeksi. Dual infeksi itu eksklusinya. Tapi ada ya datanya Iya ya. Ibu. Ada Ibu, karena beberapa data itu ditemukan satu orang itu diinfeksi oleh dua jenis virus Ibu. Jadi rotavirus sama norovirus seperti itu. Hmm, Keduanya positif. Saya takutnya nantinya menjadi bias begitu Ibu. Iya, jadi kemarin itu variabel yang kamu teliti jadinya curah hujan, suhu, kelembapan udara, kecepatan angin. Sama apa lagi, Dek? Jenis kelamin, usia, jenis kelamin, dan iklim. Iya, iya, berarti ya. Kalau untuk yang usia dan juga jenis kelaminnya itu nanti hanya deskriptif saja Ibu. Untuk diolah menjadi deskriptif orang, tempat, dan waktu saja, tidak dianalisis bivariat. Tapi nanti bisa juga kayak gini, Dek. eh Dibuat kayak cross tab begitu atau apa terserah. Jadi ketika kan usianya kan akan kamu kelompokkan saya bentar. Kelompoknya apa? Kelompok usianya. Kelompok usianya apa ya? Kelompok usianya itu kan eh, nah, kelompok usianya itu baiknya eh silakanlah cari ini ada referensinya tidak? Kenapa kok pengkategoriannya seperti ini? Iya, kemarin saya mengambil ini tuh berdasarkan dari data yang ada, Ibu. Jadi saya mencoba mengklasifikasikan itu nanti paling banyak itu di bulan pada usia keberapa begitu. Nah, ini baiknya pengkategorian ini juga berdasarkan teori, Dek. Kalau Oke. kita bicara dalam sebuah penelitian ya, dikategorikan sesuai dengan teori tertentu yang sesuai gitu. Maksudnya apa? Kalau misalnya kategorinya bayi balita gitu ya, bayi balita sama apa gitu ya, anak-anak atau apa gitu. Nah, kemudian kalau bisa nanti di cross tab dengan misalnya apa karakteristik lingkungannya itu yang berisiko gitu ya. Apa namanya? iklimnya iklimnya yang bagaimana gitu kan kalau di cross tab kan mungkin akan atau dianalisis lebih lanjut tuh bisa berbunyi itu seperti ini. Oh, ketika anak usia sekian gitu apa eh, dan dia berada pada wilayah dengan eh, apa kondisi lingkungannya seperti demikian, risiko untuk terkena norovirus akan lebih besar gitu gitu. Bisa dipahami? Baik, Ibu. Jadi saya izin konfirmasi juga. Berarti yang seharusnya bisa dikrostabulasi itu datanya juga harus ordinal gitu ya, Bu. Kalau misalnya yang jenis kelamin juga kemungkinan tidak bisa untuk dikrostabulasi ya, Bu. Nominal bisa. Loh, nominal justru nominal. Oh, Kalau dia itu berarti nanti kategori usianya itu makanya dikelompokkan dulu aja. Mau apa yang sesuai gitu ya. Misalnya usianya tadi nominal atau ordinal bisa tuh sebenarnya. Kalau rasio yang mungkin oh iya, akan Bu. kalau Jadi nominal nanti unit analisisnya berbeda ya, Bu. Sedangkan yang curah hujan itu tadi kan unit analisis saya populasi gitu, Bu. Terus nanti apabila dikrostabulasi nanti apakah menjadi
unit analisisnya tidak berubah menjadi unit analisis individu, Bu? Kan beda tujuan ya, Dek. Biasanya kan kalau kita melakukan analisa itu ada yang apa namanya untuk kebutuhan pemetaan unit analisisnya wilayah gitu ya. Iya, Ibu. Wilayah. Tapi untuk jenis tertentu populasi gitu. Gitu. Ya, Coba baik. dulu deh. Tapi dicoba dulu aja kemungkinannya. Ya, Gitu. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih di Ulfa. Selanjutnya siapa? ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Terima kasih Bu Arina dan Bu Lucia. Selanjutnya tim kipernya akan dilanjutkan oleh Novela. Baik, Cindy, boleh bisa share screen sekarang? Apakah sudah terlihat, Novela? Sudah, silahkan presentasi dapat dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Arina dan Bu Lucia, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Cindy Dua Premisti dengan NIM 10201133072. Izin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Hubungan antara tingkat stres pasien dan peran PMO dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Gading. Latar belakang penelitian yang akan saya lakukan ini, pertama yaitu secara global diperkirakan 10,6 juta orang menderita TBC di tahun 2022. Dengan Indonesia sendiri merupakan negara kedua yang terbesar kasus TBC-nya dengan insiden sebesar 969.000 kasus menurut Global TB Report. Nah, hampir seperempat penduduk atau 89% penderita TBC terjadi pada orang dewasa. Menurut penelitian Mukhtar 2018 sendiri, TBC menjadi pembunuh nomor 1 di antara penyakit menular. TBC ini merupakan penyakit kronik yang membutuhkan waktu pengobatan yang lama, yaitu sekitar 6-8 bulan dengan program DOTS, yaitu Directly Observed Treatment Short Course, yang merupakan metode pengawasan yang direkomendasikan WHO, di mana di dalam pengobatannya dibantu dengan PMO atau pembantu minum obat yang sekarang diperbarui menjadi pembantu menelan obat. Nah, salah satu faktor rendahnya cakupan angka kesembuhan pada pasien TBC yaitu ketidakpatuhan penderita TBC dalam pengobatan. Penelitian yang dilakukan di 12 puskesmas di Provinsi Sumatera yang memiliki kasus berulang tuberkulosis menyatakan kurang lebih 20 pasien mengaku tidak taat dalam minum obat. Lalu ditemukan juga bahwa 50% pada pasien TBC biasanya mengalami kecemasan pada masa pengobatan. Stigma dari masyarakat terhadap penderita TBC yang negatif juga mengakibatkan penderita TBC cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga dapat memicu kondisi stres penderita TBC. Ketidakpatuhan minum obat bisa disebabkan dari segi dukungan keluarga, atau dalam hal ini biasanya keluarga yang menjadi PMO kurang membantu secara optimal, sehingga hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Yudi menunjukkan rendahnya kesembuhan tuberkulosis paru dikarenakan kurangnya pengetahuan, pendidikan, peran keluarga, serta kepatuhan minum obat. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang menempati urutan kedua dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Kota Surabaya sendiri merupakan kota di Jawa Timur dengan kasus tertinggi dengan total mencapai angka 10.741 kasus dari total 81.753 kasus di 2022. Sedangkan data hingga Maret 2023 ini sudah ditemukan sebanyak 1.691 kasus TBC dari target penemuan kasus yaitu 11.863. Nah, di Kecamatan Tambak Sari sendiri merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah kasus TBC tertinggi di kota Surabaya di urutan ketiga. Salah satu puskesmas di Kecamatan Tambak Sari yaitu Puskesmas Gading merupakan puskesmas di wilayah Kecamatan Tambak Sari dengan angka kasus TB tertinggi menurut data Dinas Kesehatan Kota Surabaya sampai bulan September 2023 ini sebanyak 118 kasus. Pengobatan menjadi hal penting untuk menyelesaikan atau menurunkan jumlah kasus TBC. Pengobatan TBC yang menggunakan program DOTS di mana peran PMO menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam kepatuhan minum obat TBC pada penderita TB. Kondisi stres yang dialami penderita TBC ketika masa pengobatan menjadi hal yang dapat mengganggu kepatuhan dalam minum obat.
Sehingga rumusan masalah dalam penelitiannya ini yaitu apakah terdapat hubungan antara tingkat stres pasien dan peran PMO dengan kepatuhan minum obat pada pasien TBC paru di wilayah Puskesmas Gading, dengan tujuan umum untuk menganalisis hubungan tingkat stres dan peran PMO dengan kepatuhan minum obat pasien TB di wilayah Puskesmas Gading. Sedangkan tujuan khusus yang pertama untuk mendeskripsikan karakter pasien dilihat dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tingkat stres pasien, kepatuhan minum obat, dan peran PMO sendiri. Lalu untuk menganalisis hubungan usia dengan kepatuhan minum obat, menganalisis hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan minum obat pasien TB, menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB, menganalisis hubungan pekerjaan dengan kepatuhan minum obat, menganalisis hubungan tingkat stres pasien dengan kepatuhan minum obat, dan yang terakhir untuk menganalisis hubungan peran PMO dengan kepatuhan minum obat pada pasien TBC. Selanjutnya untuk kerangka konsep yang dipakai mengacu pada teori perilaku kesehatan menurut Lawrence Green 1980, di mana ada 3 faktor. Yang pertama faktor predisposisi, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat stres. Faktor pendukung yaitu fasilitas kesehatan, prasarana ke fasilitas kesehatan, dan faktor pendorong yaitu peran PMO yang akan dihubungkan dengan kepatuhan minum obat, di mana dalam teori ini variabel yang diteliti terletak pada faktor predisposisi dan faktor pendorong, sedangkan faktor pendukung dikecualikan karena tidak diteliti. Sehingga hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan usia dengan kepatuhan minum obat pasien TB, terdapat hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB, terdapat hubungan tingkat pendidikan. Sisa presentasi tinggal 5 menit. Terima kasih untuk pengingatnya. Selanjutnya terdapat hubungan pekerjaan dengan kepatuhan minum obat, terdapat hubungan tingkat stres pasien dengan kepatuhan minum obat, dan terdapat hubungan peran PMO dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB. Selanjutnya untuk jenis dan rancang bangun, penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan desain penelitian yang dipakai yaitu cross-seksional. Populasi penelitian yaitu pasien yang terdiagnosa TB paru dibuktikan dengan pemeriksaan hasil BT positif dari puskesmas dan sedang menjalani pengobatan TBC minimal 1 bulan, di mana pasien tersebut merupakan pasien di wilayah kerja Puskesmas Gading dalam kategori usia produktif yaitu 17-65 tahun. Besar sampel nanti akan diukur dari populasi menggunakan rumus besar sampel Demetrio tahun 1997 untuk rumus uji hipotesis beda proporsi, di mana nanti dalam rumus angka OR dan P2 didapat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Dini dan Nur 2021, di mana penelitian tersebut di dalamnya menggunakan variabel yang sama yaitu variabel peran PMO dengan nilai OR 22,17 dan P2 0,783, sehingga didapatkan perhitungan besar sampel minimal pada penelitian ini yaitu 53,855 yang dibulatkan menjadi 54 orang. Selanjutnya untuk cara penentuan sampel yang digunakan memenuhi kriteria inklusi. Yang pertama, subjek penelitian tidak mendapatkan diagnosis sedang mengalami gangguan jiwa oleh dokter atau tenaga kesehatan pada saat penelitian berlangsung. Kedua, PMO atau pendamping manajemen obat telah mendampingi pasien atau subjek minimal 1 bulan kebelakang sejak dilakukan penelitian. Ketiga, subjek dapat diajak berkomunikasi dan bersedia menjawab kuesioner yang diberikan. Selanjutnya, cara pengambilan sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik konsekutif sampling, di mana subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian hingga jumlah sampel yang diperlukan terpenuhi. Lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas Gading, di mana alamat puskesmas terletak di Jalan Kapas 1, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dengan waktu penelitian Oktober sampai Desember 2023 pembuatan proposal, waktu penelitian Januari sampai Maret 2024, dengan menyesuaikan jadwal hari serta jam kerja jadwal pemberian obat TBC di Puskesmas Gading. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat stres, dan peran PMO, dengan variabel dependen atau variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis paru. Selanjutnya untuk definisi operasional, yang pertama usia yaitu lama hidup responden dari lahir sampai penelitian, dengan hasil ukur terdapat 5 kategori. Terus jenis kelamin yaitu karakteristik responden dilihat dari biologis dengan wawancara dengan hasil ukur laki-laki dan perempuan. Tingkat pendidikan yaitu jenjang pendidikan formal yang dijelaskan oleh responden berdasarkan ijazah terakhir dengan hasil ukur terbagi menjadi 4, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pekerjaan yaitu kegiatan utama yang dilakukan responden terbagi menjadi 5, tidak bekerja, ibu rumah tangga, pegawai negeri, pegawai swasta, dan wira swasta. Lalu tingkat stres yaitu didefinisikan dengan perasaan yang dialami seseorang saat menghadapi tekanan bersumber dari sistem biologis, psikologis, dan sosial yang dirasakan selama 1 minggu, dengan hasil ukur 3, normal, ringan, dan berat. Peran PMO yaitu
pengawas penilaian obat yang merupakan keluarga ataupun orang yang dipilih pasien untuk mendampingi pasien TBC untuk mengingatkan minum obat dengan skor 1 itu iya, tidak 0 dengan kategori PMO mendukung lebih dari 7,5, tidak mendukung kurang dari 7,5. Lalu kepatuhan minum obat, yaitu perilaku pasien dalam ketaatan atau kesetiaan pasien dalam menjalankan kegiatan minum obat sesuai dengan secara benar, sesuai dengan dosis, frekuensi, dan waktu yang dianjurkan oleh dokter. Hasil ukurnya patuh 100%, tidak patuh kurang dari 100%. Lalu untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara pengambilan data primer, secara langsung dari subjek menggunakan kuesioner meliputi informed consent, biodata pasien, kuesioner DAS 42 terkhusus pada 14 pertanyaan yang akan dihubungkan dengan tingkat stres pasien, dan kuesioner terkait peran PMO terhadap kepatuhan minum obat sebanyak 15 pertanyaan. Teknik analisis data yang pertama univariat untuk mendeskripsikan frekuensi dari responden terkait usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat stres, peran PMO, dan tingkat kepatuhan minum obat. Lalu yang kedua bivariat untuk melihat adakah hubungan antara tiap variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan minum obat TBC. Nah, selanjutnya ini merupakan kuesioner yang nanti akan digunakan untuk penelitian. Yang pertama ini ada kuesioner mengenai peran PMO yang terdiri dari 15 pertanyaan. Selanjutnya ini adalah kuesioner yang menggambarkan tingkat stres pasien TBC, di mana kuesioner ini diambil dari kuesioner DAS 42, diambil hanya 14 poin pertanyaan saja yang berhubungan dengan kondisi stres, yang menggambarkan kondisi stres. Dan terakhir ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien TB paru. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Novela. Baik, terima kasih Cindy. Mungkin dari Bu Lucia atau Bu Arina ingin memberikan pertanyaan atau komentar, silahkan. Ya baik, ya. Apakah saya terdengar? Terdengar Ibu? Ya. Itu kan tentang PMO dan tingkat kepatuhan ya. Iya Ibu. Dan ini dipilih